Dengan hati bersyukur saya menyapa kita semua. Salam. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Doa kami semoga selalu sehat untuk kita semua. Saya percaya hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Khususnya kehidupan iman kita bersama dalam Kristus Yesus akan terus mengalami pembaharuan setiap hari sampai selamanya. Tentu dengan senang hati kami selalu menyambut semua yang berkenan hadir bergabung dalam mengikuti ibadah minggu kita hari ini, baik secara tatap muka maupun secara online live streaming. Kami sangat menghargainya. Untuk itu marilah kita terlebih dahulu menaikkan doa syukur kita dan permohonan kita atas firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Mari kita satu hati kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu Bapa atas kesempatan yang sangat indah bagi kami hari ini. Kami boleh ambil bagian dalam memuji, memuliakan nama-Mu. Juga karena kebaikan Tuhan yang selalu memberkati kami di hari-hari yang lalu hingga sampai pada pagi hari ini. Kami boleh rasakan sukacita yang daripada Tuhan yang selalu menuntun kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Sekalipun banyak hal yang harus kami benahi dalam hidup kami untuk menuju kepada kedosaan rohani kami, dan kami selalu menginginkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah Bapak, karena kami mengingat kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, yang sudah rela mati dan bangkit di kayu salib untuk menebus segala dosa kami pada 2000 tahun yang lalu. Sungguh kami kenal sampai saat ini. Itulah yang membuat kami menjadi anak-Mu berwaris surga. Tuhan sediakan bagi kami tempat di surga, yaitu yang kekal. Bapa yang baik, Bapa yang berkasih, kami yang akan mendengarkan firman Tuhan dengan tatap muka maupun secara live streaming dimanapun anak-anak-Mu berada, baik itu di yang dekat maupun yang jauh. Namun Tuhan persatukan kami di dalam firman, sehingga hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Tuhan berikan hikmat dan pengertian, agar hamba-Mu boleh berkata-kata dengan tidak bersalah di hadapan-Mu, sehingga firman-Mu menjadi berkat rohani bagi kami anak-anak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita dengan fokus mengarahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bersama-sama dalam firman Tuhan. Berdasarkan daripada pembelajaran firman Tuhan untuk kita, saudara-saudaraku, yang untuk hari ini
Mari kita baca dari kitab Galatia. Dari kitab Galatia ayat 5 sampai dengan Galatia 5 ayat 25 sampai dengan 26. Saudara-saudaraku, boleh membuka dan melihat pada kitabnya masing-masing, dan saya akan membacakannya. Saudara-saudaraku boleh mengikutinya. Hidup menurut daging atau roh. Ayat 25. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan yang baru saya bacakan dan baru kita dengar, saya akan memberikan tema khotbah untuk kita hari ini. Marilah kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, tentu hal yang pertama sangat menarik di sini adalah bahwa Rasul Paulus sebelumnya telah mengatakan bahwa tidak ada satupun hukum di dunia ini yang dapat mengalahkan keunggulan dari 9 buah roh yang telah disebutkan pada ayat 22 sampai dengan 23. Dikatakan di sana, Bapak Ibu saudara-saudara, ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Tentu pernyataan akan hal ini menjadi menarik untuk kita perhatikan, Bapak Ibu saudara-saudaraku, ketika kita memikirkan kata jikalau. Pada ayat yang 25 tadi dikatakan dalam kalimat pendek tadi, saudara-saudaraku, jikalau kita hidup oleh roh, tidak berarti boleh ya atau boleh tidak. Kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, seolah-olah tergantung pilihan atau kemauan kita sendiri. Tetapi sebaliknya, justru kata jikalau menegaskan bahwa kenyataannya sekarang adalah bahwa kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan yang telah ditebus oleh darah Kristus yang suci harus hidup selaras berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Mengapa harus demikian, Bapak Ibu saudara-saudara? Karena hal tersebut yang masuk akal, sehingga tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Atau jika berbeda dengan hal tersebut, yaitu orang percaya mencoba untuk hidup menjauh dari kemauan untuk dipimpin oleh Roh Kudus, berarti kembali lagi kepada
pekerjaan daging, ya, atau telah digambarkan di Galatia 5 ayat yang 19 sampai 21, saudara-saudaraku, dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Maka apabila hal itu terjadi, maka cara hidup orang-orang percaya akan menjadi sebuah batu sandungan dan sia-sia. Cara hidup yang sia-sia bagi orang percaya akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar, saudara. Kehilangan kesempatan untuk mengumpulkan upah besar di surga. Maka realita hidup itu menjadi mampu atau berfungsi dengan baik apabila kita selalu bersedia hidup untuk berjalan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dasar kita memikirkan segala sesuatu yang terbaik ialah karena fakta kehidupan kita yang kita sadari adalah bahwa kita mampu hanya pada firman kasih karunia Allah yang menopang hati dan pikiran kita. Karena itulah jangan pernah berpikir sesuatu yang penting dalam hidup kita tanpa terlebih dahulu mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang sesuatu yang kita inginkan harus benar-benar nyata di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, juga sangat mendesak supaya kita pahami dengan baik bahwa kita harus melatih diri kita, pikiran kita untuk terbiasa dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak mungkin bekerja tanpa sebuah alasan yang jelas. Ada faktor yang menentukan berhasil tidaknya seorang percaya untuk berjalan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Apa itu faktornya? Faktor apakah yang menentukan berhasil tidaknya seorang percaya untuk berjalan hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Mari kita perhatikan dalam ayat 25 dikatakan tadi, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kata baiklah di sana dikatakan kata baiklah adalah sebuah ajakan untuk melanjutkan apa yang telah kita alami sebelumnya.
Artinya, kita sebagai orang percaya harus tampil menjadi lebih dewasa dan belajar untuk menunjukkan bahwa kita tidak sembarangan memilih. Kita tidak sembarangan memilih perkataan kita, sikap kita, cara kita melangkah, cara menanggapi sesuatu, dan dalam berbagai hal kita diperhadapkan kepada berbagai pilihan hidup. Maka harus bersikap sabar mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Kristus. Kita tidak boleh terburu-buru, saudara-saudaraku, memutuskan sesuatu tanpa pengertian yang benar terhadap firman Tuhan yang berbicara kepada kita melalui Alkitab kita masing-masing. Kita harus memiliki pendirian yang benar terhadap kebenaran Allah. Ketika kita diajak oleh siapapun untuk membicarakan atau memikirkan sesuatu hal, tidak seperti jemaat Galatia yang cenderung terombang-ambing dan jatuh kepada ajakan orang-orang yang ambisi mengembalikan ketaatan iman mereka kepada ajaran hukum Taurat yang salah dan menjadi seperti orang-orang Yahudi yang giat-giat tetapi tanpa pengertian yang benar. Di dalam Roma 10 kita lihat, saudara-saudara, di dalam kitab Roma 10 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan di sana, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Demikian firman Tuhan. Jelas dikatakan dalam firman Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa jemaat Galatia dengan mudahnya terseret kepada ajaran-ajaran manusia yang tidak bertanggung jawab dan pastinya sangat merugikan kehidupan iman mereka di hadapan Tuhan. Maka ketika itu tercermin kepada kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudara, kehidupan kita yang lama, mengharapkan diri dari pilihan-pilihan ke bagian-bagian masa lalu hidup kita, maka kita akan menemui diri kita terjebak kembali kepada keadaan yang sudah kita tinggalkan, dan keterbatasan kita akan menjebak langkah-langkah pemikiran kita untuk masuk kepada keadaan yang mengecewakan. Tetapi sebaliknya, kita harus terus belajar untuk memperhadapkan diri kita kepada kebiasaan untuk memilih apa saja yang berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan terasa dibebaskan untuk melangkah dengan penuh keyakinan bahwa pertolongan Tuhan akan selalu tersedia untuk mendukung dan membesarkan hati kita untuk terus melangkah melayani Tuhan dan mempersembahkan tubuh kita ini
untuk mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah yang telah dipersiapkan bagi kita, sukacita dan damai sejahtera kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita pasti menyadari bahwa kita mempunyai banyak sekali keterbatasan. Ketika kita memandang kepada keadaan tubuh kita yang pada ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita bisa dapat kelelahan bekerja, bahkan sakit yang berkepanjangan, dan sebagainya. Banyak yang harus kita alami di dunia yang panah ini. Karena kita masih tinggal di dalam tubuh yang panah dan yang lemah ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Dan tidak heran, karena tinggal di dalam tubuh yang panah dan yang lemah ini, keterbatasan diri manusia seperti itu, tidak sedikit orang yang akhirnya kecewa dalam hidupnya dan bahkan mengalami stres, atau juga yang sampai membunuh dirinya sendiri atau bunuh diri, ya. Kenapa bisa terjadi demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena mereka hanya menemukan hal yang membatasi mereka untuk memenuhi apa yang mereka perlukan, tetapi tidak menemukan jalan pikiran yang dapat membuat mereka bersabar dan harus menunggu dengan tetap bertekun dalam mereka kecewa terhadap kehidupan karena mereka menganggap hidup itu tidak adil dan tidak memberi apa-apa yang dapat untuk memuaskan jiwa mereka. Mereka hanya melihat semacam perangkap kehidupan yang hanya membuat mereka rugi dan hancur selamanya. Firman Tuhan yang sangat jelas disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Tentunya mereka, jemaat Galatia ini, harus mereka sadari bahwa kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya akan menjadi diberkati oleh Tuhan kita. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi kita orang-orang yang percaya, Rasul Paulus lewat firman Tuhan mengajak kita supaya kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang menjadi kesimpulan daripada firman Tuhan yang baru saja kita dengar, yang menjadi tema dari firman Tuhan kita tersebut adalah ada ajakan, marilah kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus.
Jadi kesimpulan kita adalah, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita melihat realita hidup kita yang baru dengan jaminan segala sesuatu yang Allah sediakan bagi masa depan hidup kita yang cerah dan penuh sukacita. Untuk itu marilah saudara-saudaraku kita baca firman Tuhan bersama-sama. Dari kitab 2 Korintus Korintus 5 ayat 1 sampai dengan 5. Baik, saya yang akan membacakannya, saudara-saudaraku yang lain boleh mengikutinya. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Dua Korintus 5 ayat 1 sampai 5. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang panah itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Baiklah firman Tuhan untuk kita saat ini yang dapat saya bagikan untuk kita bersama. Karena apa yang kita lihat dalam Alkitab kita, apa yang kita dengar, sebenarnya itu menjadi menambah pengetahuan kita dan menjadi makanan rohani kita, sehingga menuju kepada kedosaan rohani kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita satu hati, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang sungguh baik, yang sungguh penuh kasih, yang selalu memberkati kami anak-anak, yang selalu menuntun dalam setiap langkah kami, yang selalu memberikan apa yang harus kami kerjakan dalam hidup ini. Dan Tuhan selalu mengatur dan memimpin kami agar hidup kami dipimpin oleh Tuhan, sehingga menjadi berkat untuk kami anak-anak. Dalam kesempatan yang sangat indah ini di siang ini, Bapak, kami boleh menaikkan puji-pujian dan doa ucapan syukur kami. Bahkan kami telah mendengarkan firman berkat Tuhan yang sungguh luar biasa untuk mengingatkan kami anak-anak kudus. Kiranya berkat ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing, agar hidup kami ini hidup untuk mengasihi Tuhan,
hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga nama-Mu terus kami selalu kami permuliakan dalam hidup ini. Banyak hal Tuhan, firman Tuhan ini yang untuk mengubah hal-hal kehidupan kami menuju kepada kesenangan hati Tuhan. Itulah Bapa yang kami gumuli terus menerus dalam hidup ini, agar hidup kami ini dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dan juga melayani semua orang yang ada di dalam kerinduan untuk bersama-sama melayani Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu yang mempunyai keterbatasan di dalam hidup ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memperlengkapi semuanya di dalam kesediaan hati kami dan juga keterbatasan untuk kemampuan kami. Akan Tuhan mampukan kami untuk melakukannya, sehingga nama-Mu terus kami muliakan di dalam hidup ini, dan anugerah-Mu yang selalu berlimpah buat kami untuk kami pakaikan di dalam hidup ini untuk melayani. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami juga mengucap syukur dan bersuka-cita karena anak-anak-Mu dimanapun berada, mereka juga ikut ambil bagian Bapa untuk berkumpul memuji dan memuliakan Engkau dengan doa ucapan syukur mereka, dengan lewat puji-pujian mereka, apapun yang mereka gumuli. Tuhan, kami yakin percaya Tuhan pasti menyediakan bagi mereka, menganugerahkan apa keperluan-keperluan dalam hidup, baik itu di dalam pelayanan dimanapun, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi para hamba, pelayan-pelayan yang akan melakukan dalam pelayanan di berbagai hal. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik itu yang kecil, remaja, dewasa, dan yang tua sekalipun, tolong Tuhan mereka berikan kesembuhan, berkati makanan, minuman, dan obat-obatan, agar dengan lewat sarana itu kuasa-Mu menyembuhkan penyakit mereka, sehingga mereka boleh melakukan pekerjaan masing-masing. Terlebih Tuhan, dan melakukan pekerjaan Tuhan, melayani-Mu dan memuji-Mu sepanjang masa. Terima kasih Tuhan. Juga anak-anak kami Henry yang sedang tidak ikut bersama-sama dengan kami karena pekerjaan mereka, atau karena ada hal-hal yang lain yang tidak bisa ditinggalkan, atau dengan apapun itu kami akan percaya Tuhan pasti menolongnya, menyertainya, memberkatinya Tuhan, dan selalu menegurnya supaya dia menyerahkan hidupnya dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus yang telah termeterai dalam setiap hati orang-orang percaya. Kami yakin dan percaya Tuhan untuk di kemudian hari, untuk di hari yang akan datang, Tuhan boleh mempertemukan kami di dalam sukacita, sehingga kami boleh bersama-sama untuk bersatu hati memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, juga dengan di keseluruhan para pelayan dan pengurus-pengurus, Tuhan, Engkaulah yang memimpin mereka, Engkau yang memberikan kekuatan kesehatan juga, agar pelayanan terus dapat berjalan dengan baik, dan juga para pemerintah kami yang memberikan kesempatan bagi kami supaya kami dapat leluasa untuk beribadah memuji Tuhan kami. Berikan sesuatu hal yang sangat berharga bagi kami. Itulah yang kami syukuri Tuhan, karena kesempatan yang sangat indah ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat untuk kami semua anak-anak. Terima kasih Bapa dalam surga, secara khusus juga Bapa yang kami kasih, Bapa James Marmar yang masih sedang berbaring lemah di tempat tidur di rumah sakit kadang malam. Tuhan, tolong Bapa yang kami kasih ini, Engkau menjamahnya, mengangkat penyakitnya dari dalam tubuhnya, agar dia boleh menikmati hidup dalam kesehatan, karena kami yakin dan percaya tidak ada mustahil bagi Bapa. Tuhan, hanya Engkaulah tempat pengaduan kami,
Hanya kepada kami berserah Tuhan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami tidak berdaya Tuhan. Tuhan tolong panjangkan semua kasih-Mu kepada para medis dan dokter, agar dia lebih sungguh-sungguh untuk menanganinya dengan ketulusan hatinya, agar Bapak kami ini yang sedang berbaring lemah ini kembali dia pulih dan kembali dia sehat. Tuhan, itulah permohonan kami kepadamu. Kami yakin atas permohonan kami, Tuhan berikan yang terbaik kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah segala doa, permohonan dan ucapan syukur kami. Kami tidak dapat menyebutnya satu persatu atas keperluan daripada seluruh anak-anak-Mu, semua jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan pasti menyempurnakan itu Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara. Pemberitaan firman Tuhan untuk kita hari ini telah selesai. Atas pesertaannya, atas perhatiannya, dan atas kehadirannya kami mengucap syukur dan berterima kasih. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.